Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian untuk posisi gelandang, kita ditinggal oleh dua pemain, Sensi dan Klaasens, dan pemain untuk penggantinya sejauh ini baru satu, yaitu Zielinski. Dan kemudian untuk posisi wingback, kita ditinggal oleh Cuadrado dan sampai saat ini belum ada penggantinya. Nah, kalau Inter punya rencana memiliki jumlah skuad yang sama ya dengan musim lalu, Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini ada beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang pingin gue cerewetin teman-teman. Yang pertama terkait Mercato. Jurnalis Calcio namanya Nicola Shira, dia bilang begini: Denzel Dumfries semakin dekat untuk memperpanjang kontraknya dengan Inter hingga 2028 senilai 4 juta per tahun plus bonus. Lalu hal yang sama juga disampaikan oleh Gazeta, mereka bilang begini: pembaharuan kontrak Dumfries semakin dekat, asap putih selangkah lagi. Pesepak bola Belanda ini akan menerima gaji 4 juta plus bonus hingga tahun 2028. Waduh, akhirnya Dumfries lulus juga ya teman-teman. Setelah berbelit-belit minta gaji tinggi, dia minta gajinya disamakan dengan Di Marco, tetapi Inter tidak mau. Akhirnya ini, gua rasa sih ini udah benar-benar semakin dekat ya pembaruan kontrak, karena sudah ada dua sumber berita berbeda yang menyatakan hal yang sama. Kalau teman-teman gimana nih? Apakah senang Denzel Dumfries memperpanjang kontraknya? Jujur gua kadang sebelnya setengah mati sama Dumfries ya, terutama dalam hal menyerang. Positioningnya suka aneh, umpannya sering ke belakang terus. Kemudian apalagi ya, banyaklah keputusan-keputusan dia yang menurut gue salah banget di lapangan. Akan tetapi di satu sisi gue juga ada perasaan gak rela lah kalau dia pergi. Menurut gue dari sisi physical presensi ya, dari kehadiran fisik, itu Dumfries sangat dibutuhkan ya untuk membantu defense dalam hal kontak fisik, untuk berlari ya, merebut bola. Menurut gue Dumfries masih bisa berkontribusi dalam hal itu. Lalu kemudian kabar lainnya teman-teman dari Sky Sport, jurnalis mereka namanya Di Marzio bilang begini: Josep Martinez akan menjalani pemeriksaan medis dengan Inter antara di hari Kamis atau Jumat pekan ini. Detail akhir sedang diselesaikan. Wah, ternyata masih ada detail terakhir, masih ada berkas-berkas yang belum selesai teman-teman. Semoga ini tidak jadi masalah ya. Lalu kemudian masih dari Sky Sport, jurnalis mereka Di Marzio mengatakan bahwa Olympique Marseille adalah salah satu dari beberapa klub yang mulai menunjukkan minatnya pada Valentin Carboni pasca terpilihnya sang pemain ke skuad Argentina di Copa America 2024. Lalu kemudian ada berita lainnya juga dari FC Internews teman-teman. Mereka mengabarkan bahwa Lecce tertarik pada Lucien Agome dan telah menghubungi Inter untuk mendapatkan informasi mengenai gelandang Prancis berusia 22 tahun tersebut. Aduh, semoga segera dijual permanen aja sih menurut gua. Dibandingkan setiap tahunnya ya, setiap di awal musim kita selalu kerepotan mencari klub baru bagi Agome. Karena ya walaupun usianya masih muda juga sih, 22 tahun, tetapi kan dia udah terlalu sering kita pinjemin, kayaknya begitu-gitu aja. Dan stok gelandang muda kita juga berlebih menurut gua. Usia Barella juga belum tua-tua banget. Lalu di satu sisi kita masih punya Aslani, masih ada Giovanni Fabian. Jadi si Lucien Agome lebih baik dijual permanen aja kalau menurut gua. Lalu kemudian berita berikutnya dari La Gazzetta, ini terkait pemain kesukaan teman-teman ya. Gazzetta mengatakan bahwa karena kontraknya akan habis dalam 1 tahun lagi dan nilainya akan turun drastis, maka River Plate mengurungkan minat mereka untuk merekrut Joaquin Correa di musim ini. Mereka ingin mengontrak penyerang Argentina tersebut dengan status bebas transfer saja di musim depan. Aduh, PR lagi, PR lagi. Ini gimana caranya ngelepas Correa? Semoga ada tim yang mau ya. Semoga dia bisa segera dijual sebelum pemusatan latihan dimulai. Lalu kemudian berikutnya teman-teman dari media Jerman, Bild. Wah, ini berita yang sangat menarik juga. Mats Hummels mulai tertarik untuk bermain di Italia, khususnya bergabung dengan AC Milan ataupun Inter. Waduh, tetapi sayang banget usianya udah tua ya, 35 tahun. Dan posisinya ini sama dengan Acerbi De Vrij kan. Ya artinya buat apa juga ya kita membeli center back tengah di usia yang 35 tahun. Sementara saat ini di posisi center back tengah kita juga punya back yang udah tua-tua juga ya, De Vrij dan Acerbi. Ya terkecuali salah satu antara De Vrij dan Acerbi pergi lalu kita merekrut Mats Hummels. Tetapi buat apa juga, udah tua banget anjir. Mendingan kita cari back yang lebih muda lah untuk mengganti atau melapisi De Vrij dan juga Acerbi. Lalu kemudian
Kemudian berita berikutnya dari jurnalis Calcio namanya Guaro, dia bilang begini. Kontrak barunya bersama Inter akan berakhir di tahun 2026, berarti kontraknya cuma 1 tahun teman-teman. Dan ini akan membuat Inzaghi menjadi manajer dengan bayaran tertinggi di Serie A. Wah, gue senang sih ini Inzaghi mendapatkan perpanjangan kontrak ya, khususnya kenaikan gaji. Menurut gue dia sangat amat layak untuk dinaikin gajinya. Dan terlebih lagi sekarang dia menjadi pelatih dengan gaji tertinggi di Serie A. Semoga ini tidak menjadi beban tersendiri. Dan gue juga cukup kaget, ternyata Conte di Napoli masa iya gajinya lebih rendah dibandingkan Inzaghi ya. Gue pikir gajinya Conte di Napoli yang tertinggi loh di Serie A. Kemudian lanjut berita yang kedua teman-teman untuk cerewetin Inter hari ini. Sekarang sudah memasuki bulan Juli ya teman-teman. Berarti sudah secara resmi kita memasuki musim yang baru, season 2024-2025. Dan dalam hal ini per 1 Juli kemarin teman-teman, berarti ada beberapa pemain yang sudah dipastikan kontraknya berakhir bersama Inter, tidak diperpanjang. Yaitu yang pertama ada Stefano Sensi. Ini Inter memberikan pernyataan resmi ya. Mereka bilang begini. Setelah 3 musim berseragam Nerazzurri, Stefano Sensi dan Inter mengucapkan selamat tinggal. Sang gelandang kembali mengenakan seragam Inter pada musim panas 2023 yang lalu, setelah membela Nerazzurri pada musim 2019 hingga Januari 2022. Sensi kembali memenangkan Scudetto bersama Inter seperti yang ia lakukan pada tahun 2021. Gelandang asal Italia ini mencatatkan 5 penampilan pada musim lalu, mengucapkan selamat tinggal pada Nerazzurri setelah memenangkan 2 Scudetto, 2 Supercoppa, dan Coppa Italia. Total Sensi memainkan 57 penampilan dan mencetak 4 gol. Dikit juga golnya, cuma 4 teman-teman. Ucapan selamat tinggal dan terima kasih dari seluruh keluarga Nerazzurri ditujukan kepada Sensi, sang juara Italia 2 kali bersama Inter. Ada teman-teman, akhirnya Sensi kontraknya habis bersama Inter dan tidak maksimal ya gara-gara cedera. Padahal dari sisi teknik dia sangat amat bagus, salah satu yang terbaik di Italia saat ini. Ini cedera benar-benar memakan karirnya teman-teman. Lalu pemain kedua yang kontraknya habis bersama Inter adalah Alexis Sanchez. Ini pernyataan resmi dari Inter, bunyinya begini. 4 musim bersama Inter dan mendapatkan 5 trofi bersama. Nerazzurri dan Alexis Sanchez mengucapkan selamat tinggal setelah perjalanan panjang bersama. Penyerang asal Chili ini bermain pada musim 2023-2024 serta mengenakan seragam Nerazzurri pada musim 2019 sampai dengan 2022. Musim lalu, ia berkontribusi dalam meraih Scudetto, gelar liga yang kedua bagi Alexis Sanchez di Inter. Pemain asal Chili ini juga memenangkan Coppa Italia 1 kali dan Supercoppa Italiana sebanyak 2 kali. Salah satunya ditentukan berkat golnya di akhir pertandingan ketika melawan Juventus. Selama musim 2023-2024 yang lalu, Alexis Sanchez mencatatkan 23 penampilan di Serie A, mencetak 2 gol. Lalu ada 2 penampilan di Supercoppa Italiana dan 5 penampilan di Liga Champions dengan total 2 gol juga. Secara total, Alexis Sanchez mencatat 142 penampilan bersama Nerazzurri dan mencetak 24 gol. Ucapan selamat tinggal dan terima kasih dari seluruh keluarga Inter ditujukan kepada Alexis Sanchez, juara Italia 2 kali bersama Nerazzurri. Ya, ternyata Alexis Sanchez tidak perpanjang kontrak teman-teman. Padahal gue punya harapan dia jadi striker nomor 5 ya teman-teman di musim depan. Tapi ternyata tidak, ya sudahlah, kita percayakan saja. Mungkin memang Presiden Marotta punya rencana lain. Lalu kemudian pemain berikutnya, ini salah satu pemain favorit teman-teman di musim lalu ya, yang gagal mengeksekusi penalti di partai lawan Atletico Madrid, yaitu Davy Klaassen. Ada pernyataan resmi dari Inter, bilangnya begini. Setelah 1 musim bersama Inter, Davy Klaassen dan Nerazzurri mengucapkan selamat tinggal. Gelandang asal Belanda yang tiba pada musim panas 2023 ini berkontribusi pada Scudetto ke-20 dan mengukir sejarah bersama. Total dia mencatat 18 penampilan, 13 di Serie A, 1 di Coppa Italia, dan 4 di Liga Champions. Gokil, dia main 4 kali di Liga Champions. Ucapan selamat tinggal dan terima kasih dari seluruh keluarga Inter ditujukan kepada Klaassen, juara Italia bersama Nerazzurri dan pemenang Supercoppa Italiana. Ya sudahlah, ini pemain yang sepertinya akan seketika kita lupakan teman-teman. Kemudian yang berikutnya lagi, ini pemain yang menurut gue juga sangat disayangkan ya, tidak diperpanjang kontraknya, yaitu Juan Cuadrado teman-teman. 1 musim bersama Nerazzurri dalam perebutan Scudetto of Stars. Juan Cuadrado dan Inter mengucapkan selamat tinggal. Pemain sayap asal Kolombia yang tiba pada musim panas 2023 ini mencatatkan total 12 penampilan aja teman-teman. 10 di Serie A dan 2 di Liga Champions.
Ucapan selamat tinggal dan terima kasih dari seluruh keluarga Inter ditujukan kepada Cuadrado, juara Italia bersama Nerazzurri dan pemenang Supercoppa Italiana. Ya, tadinya gue juga berharap dia dilanjutin sih di Inter ya untuk jadi rotasinya Dumfries. Sebetulnya lumayan banget, Cuadrado masih bisa punya kecepatan, crossingnya juga masih bisa diandalkan. Tetapi ya sekali lagi, ini pasti Presiden Marotta punya rencana yang lebih indah. Lalu pemain terakhir yang tidak lanjut di Inter yaitu ada Audero. Ya kalau Audero lebih wajar lah, dia bukan soal perpanjangan kontrak, tetapi karena memang dia kemarin datang ke Inter sebagai pemain pinjaman. Ini pernyataan resmi dari Inter bunyinya begini. Setelah 1 musim bersama Nerazzurri dan meraih Scudetto, Inter dan Emil Audero mengucapkan selamat tinggal. Tiba pada musim panas 2023, kiper asal Italia ini menjadi salah satu protagonis yang luar biasa. Ia memenangkan Scudetto dan bintang kedua. Audero memainkan 6 pertandingan dengan seragam Nerazzurri, 4 di Liga dan hanya kebobolan 3 gol. Sampai di highlight anjir, main 4 kali kebobolan 3 gol doang. Lalu Audero juga mencatatkan 1 penampilan di Coppa Italiana dan 1 pertandingan di Champions League. Audero, sang juara Italia bersama Nerazzurri dan pemenang Supercoppa Italiana, mendapatkan ucapan terima kasih dari seluruh keluarga Inter. Itu ya teman-teman, 5 pemain yang per 1 Juli kemarin dinyatakan sudah tidak lagi menjadi pemain Inter. Berarti ini kalau dirangkum, 5 pemain tersebut terdiri dari 1 kiper, 1 wingback, kemudian ada 2 gelandang tengah yaitu Sensi dan Claessens, dan juga 1 striker Alexis Sanchez. Nah, untuk mereka teman-teman, kepergian 5 pemain tersebut, beberapa di antaranya sudah ditambal ya oleh Inter. Antara lain untuk posisi kiper yang ditinggalkan Audero, kita dalam waktu dekat akan mendapatkan Josep Martinez. Lalu kemudian untuk posisi striker, kita memang ditinggal oleh Alexis Sanchez, tetapi di sisi lain Ausilio sudah mempersiapkan penggantinya ya. Kita sudah mengamankan untuk Taremi. Lalu kemudian untuk posisi gelandang, kita ditinggal oleh 2 pemain, Sensi dan Claessens, dan pemain untuk penggantinya sejauh ini baru 1, yaitu Zielinski. Dan kemudian untuk posisi wingback kita ditinggal oleh Cuadrado dan sampai saat ini belum ada penggantinya. Nah, kalau Inter punya rencana memiliki jumlah skuad yang sama ya dengan musim lalu, ini berarti dari 5 pemain yang tadi kita pergi, yang belum ada penggantinya adalah 1 gelandang tengah dan juga 1 wingback. Kira-kira siapa nih teman-teman pemain yang akan kita rekrut untuk mengisi 2 posisi ini? Harusnya sih ya teman-teman, pemain-pemain yang akan direkrut untuk mengisi 2 posisi ini adalah pemain yang udah tua, mau dijadikan cadangan lapis paling terakhir ya. Kemudian kalau bisa gratis, ya pokoknya sama persis lah dengan statusnya Davy Claessens dan Juan Cuadrado ketika direkrut oleh Inter. Sudah gratis, usianya tua, nggak bermasalah ya kalau dicadangin. Nah, kira-kira siapa nih teman-teman pemain dengan profil tersebut yang bisa kita rekrut ya? Ini teman-teman bisa lihat pada layar, ini adalah pemain-pemain dengan status bebas transfer di musim ini. Ada Rabiot, Varane, Ben Yedder, Martial, dan lain-lain. Kalau untuk posisi gelandang tengah di sini ada Rabiot, tapi ya nggak mungkin lah Rabiot jadi pemain cadangan lapis terakhir. Dia masih ada di kondisi primanya ya, kondisi terbaiknya. Lalu gajinya juga pasti tinggi. Menurut gua ada 2 pemain yang cukup menarik nih untuk kita rekrut ya teman-teman. Sama-sama sudah tua, tapi gua nggak tahu nih apakah mau jadi cadangan paling akhir, yaitu ada Thiago Alcantara dan Luka Modric ya di sini. Wah, kalau mereka sampai mau bergabung menurut gue bagus banget sih. Mereka bisa menjadi mentor bagi gelandang-gelandang muda kita, bisa jadi suntikan mental. Kemudian dari sisi teknik juga masih sangat mumpuni untuk di Serie A. Lalu kemudian untuk penggantinya Cuadrado, posisi wingback ya yang usianya tua dan mau jadi pelapis. Di sini siapa ya? Mungkin Kurzawa. Kalau teman-teman ada ide siapa nih? Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian berita yang berikutnya teman-teman, terkait sponsor jersey utama kita musim depan ya. Ini sudah ada pengumuman resmi. Inter mengumumkan bahwa telah mencapai kesepakatan dengan Betson Sports untuk menjadi sponsor utama dan perlengkapan yang baru untuk Inter. Ini ada video officialnya juga ya, video penyambutannya dengan caption yang menurut gue cukup bagus nih. Bunyinya begini captionnya. Dipersatukan oleh passion dan gairah. Selamat datang di keluarga Inter. Betson Sports adalah mitra utama resmi yang baru bagi Nerazzurri. Bersiaplah untuk musim yang baru. Kalau menurut Sky Sport nih, jurnalisnya Barzaghi, mereka bilang begini. Kontrak dengan Betson Sports senilai 30 juta dan berlaku sampai dengan 5 tahun ke depan hingga 2029.
Gokil. Ini kontrak jangka panjang, super panjang teman-teman, dengan nilai yang cukup fantastis bagi ukuran Inter ya, 30 juta. Biasanya kan Inter kontraknya jangka pendek. Gue inget banget dulu kita punya sponsor habis Pirelli, apa tuh, Van Token ya. Itu juga cuma 1 tahun. Lalu kemudian Paramount Pictures juga cuma 1 tahun teman-teman. Yang agak panjang Digital Beats ya, kontraknya 3 tahun. Nilainya juga sama nih, kurang lebih 30 juta dengan si Betson Sports. Tetapi sayangnya Digital Beats bahkan sejak sejak bulan pertama, sejak cicilan pertama aja udah nunggak dan akhirnya gagal sama sekali. Ya semoga Betson Sports pembayarannya lancar-lancar aja ya, dan awet sampai dengan 5 tahun ke depan. Lumayan banget nih, meringankan tugas dari Antonello ya. Jadinya nggak setiap musim dia harus sibuk mencari sponsor yang baru. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.